nanti Sabtu depan kita akan sharing belajar bersama lah ya. Kita nanti saling mengisi juga bisa. Kalau ada masukan juga dari teman-teman atau apapun. Jadi nggak usah sungkan-sungkan kalau mau mengeluarkan unek-uneknya di sini ya. Supaya kita nanti itu lebih apa ya mendapatkan itu lebih masuk gitu loh ya. Kalau kita malu-malu nanti kita sesat di jalan gitu ya. Jadi jangan lupa disiapkan pensil-pensilnya, nah kertas-kertasnya nanti ada yang nggak bisa mungkin bisa dicatat kecil-kecil boleh ya. Camil-camilannya juga boleh. Ini aku udah siap nih camilannya. Tuh ya. Minum-minum juga boleh. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai buka yang namanya ini ya slide saya sedikit bercerita ya untuk yang tentang apa namanya. Gimana sih kita tadi judulnya kan saya kalau di situ dilihat dari penjualan kafling ya dalam 1 minggu, sorry, dalam maaf dalam 2 minggu saya bisa 10 kafling ya. Nah, nanti saya akan bongkar di situ seperti apa sih ya kita menjalaninya itu sampai sebegitunya gitu ya. Dan itu sangat-sangat saya itu bahagianya kenapa? Karena saya itu benar-benar mulai dari nol ya, Bapak Ibu ya. Nggak ngerti sama sekali yang namanya itu apa itu yang namanya digital marketing ya, nggak ngerti yang namanya itu bahasa-bahasa iklan ya. Jadi semua memang belajar dari nol, dari yang benar-benar nol, dari mulai nggak ngerti sampai tola-tolen tanya-tanya orang gitu aja sih, sampai nanti ketemu Jabis ya seperti apa nanti ya. Oke, nah ini nanti untuk yang ini kan materi dari TikTok nih teman-teman ya. Jadi teman-teman istilahnya Microsoft Edge not started browser no. Udah kata-kata gini ya. Teman-teman nanti yang pastinya tentunya pasti punya semua akun TikTok ya. Nah, yang sudah punya kira-kira boleh diketik dia di chat di situ ya. Sudah punya akun ya bilang sudah atau yang belum memang belum gitu ya. Boleh diketik ya teman-teman ya. Nanti kalaupun belum punya nanti kita bantulah ya. Seperti apa nanti kita buka TikToknya, Teman-teman bikin yang akun punya TikTok kayak TikTok gitu-gitu bisa ya. langsung komen ya, biar kita saling follow teman-teman ya, biar kita nambah teman juga. Siapa yang punya TikTok, boleh langsung tulis username-nya di kolom komentar. Atau Budwi apa username-nya Budwi? Teman-teman mungkin pengen tahu nih username-nya Boleh. Budwi apa? Mau tak buka kok, nggak mau-mau nih. Apa kayaknya apa mouse-ku nih yang agak gimana nih ya. Malam-malam gitu loh, Mbak. Ini dia malu gitu, ngalem-ngalem gitu ya. Gitu ya. Atau mungkin dia sudah lelah Budwi. Lelah bercerita, tapi tetap semangat ya. Nah, Oke. Ih, belum banyak di nih yang punya TikTok ya. Yang punya TikTok semua nih kayaknya ya. Ada yang namanya Kopi Simbah Official. Wah, ini jual kopi ya kayaknya ya. Iya dong. Terus eh, apa nih? Pentol bakar, pentol bakar. Kebetulan saya habis jajan pentol bakar, teman-teman. Saya jadi pengen pentol bakar lagi nih. Perisai Sejahtera. Oke, mungkin teman-teman bisa saling follow ya. Jadi silakan, bebas banget ini. Oke. kita buka dulu, sudah ketemu TikToknya Mbak Dwi. Yang pasti judulnya ini nanti kita meningkatkan penjualan lah ya dengan akun TikTok kita masing-masing. Nah, ini dia. Tereng. Jadi akunnya Mbak Dwi ya. Akun Wow. TikToknya dwi.rc.property ya. Silakan teman-teman dibantu follow dulu ya. Ini sifatnya wajib ya teman-teman ya. Kok jahat gitu Mbak Dwi ya? Enggak lah, bukan jahat karena gini prinsip saya itu kalau ada teman baru itu nanti kita itu nambah rezeki. Jadi harus diwajibkan, harus follow gitu loh ya. Jadi kita saling support ya, saling like, saling komen. Nah, otomatis kan nanti follower kita bertambah, akun kita meningkat dengan kita tanya yang namanya interaksi sama teman-teman juga. Kan nggak ada salahnya atau berarti kan bener ya Kak ya. Ya, Betul, betul banget. tuh. Ya, Jadi nanti kita bisa ketemu lagi ya, Bu Dwi ya. siap. Nah, ini akun TikToknya oke. Nah, teman-teman yang sudah follow-follow, terima kasih ya. Semoga sehat selalu, banyak rezeki. Ya, sudah follow akunnya Mbak Dwi, karena rezeki nanti kita berputar juga ya. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke yang namanya, ini akun depan saya seperti ini profilnya. Ini belum saya ganti sih. Sekarang udah 5, hampir 6 juta ya, 6 juta. 5,9 sekarang udah follower saya, jadi nambah.
Jadi mulai saya bikin slide ini sampai saat ini udah nambah lagi. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian ini sudah terlihat di tampak depannya. Nah, teman-teman yang namanya kita istilahnya menggunakan akun TikTok ini ya. Tujuannya kan kita kepin inilah ya judulnya yang pasti kepin closing ya, nggak tahu nanti di bidang apapun, nggak hanya di properti ya, yang tadi mau punya usaha yang lain lah, mau mau garment, mau fashion, mau apa itu skincare apapun ya, pasti tujuannya kan penjualan ya kak ya. Nah di sini Tuh. kan aku properti judulnya yes closing. Nah itu saya buat gambar itu semangat supaya kita nanti terpacu ya dengan adanya di akun TikTok ini. Ya, closing, just closing. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang ini zaman-zaman yang saat ini sedang beredar ini. Wow, luar biasa ya TikTok ini ya. Hampir semua itu orang pakai TikTok ya. Semua tren berasal dari TikTok. Jadi ribuan orang dari manapun ya, bahkan sampai seluruh dunia influencernya baru semua juga dari TikTok ya. Jadi TikTok itu memang platform yang saat ini memang luar biasa ya Bapak Ibu. Ini juga saya rasakannya seperti ini. Karena akun saya semakin lama juga semakin naik itu loh ya, semakin kuat. Nah, orang Jawa bilang itu semakin kuat gitu ya. Nah, jadi kekuatan TikTok ini Bapak Ibu, kenapa? TikTok ini memang saat ini lagi yang membooming, yang lagi semua orang tuh sukanya memang di TikTok ya, lihat apapun di TikTok. Nggak peduli itu mau lihat berita, nggak peduli lihat mau itu kejadian apapun ya. Pokoknya perkembangan dari segi apapun tuh ada di TikTok semuanya. Nah, sekarang kita sudah bangun tidur gitu sudah yang dilihat TikToknya. Kayaknya gitu ya, bener nggak ya? Yang dilihat kalau saya tak TikTok tak lihat tuh ada apa nambah nggak nih followerku segitu yang tak lihat ya. Fitiku berkembang lagi nggak penambah nggak untuk penayangannya. Nggak lihat seperti itu karena tujuannya untuk melihat kualitas viti-viti kita di TikTok ya. Itu ada perkembangan enggak. Nah, itu tadi. Jadi fungsinya TikTok ini memang kuatnya di situ ya teman-teman ya. Jadi orang itu sudah hampir 95% ya, bahkan 99% itu di TikTok semuanya. Mau beli apapun juga TikTok, ya. Mau beli apapun COD ya lewatnya TikTok. Jadi pokoknya menggoda sekali TikTok ini ya, luar biasa. Seperti itu. Nah, akhirnya keluar kata-kata ini. Kenapa kok TikTok? Itu tadi. Karena sangat menggoda TikTok ini. Wah, luar biasa ya. Di Indonesia ini loh Bapak Ibu ya teman-teman. Sudah yang namanya di peringkat kedua. Ya, jadi ini sangat-sangat luar biasanya TikTok di Indonesia itu seperti ini ya. Waduh, kalau melihat apapun di TikTok ini sampai bingung mau ngomong apa ya. Kita noleh kanan TikTok, noleh kiri TikTok ya. Semuanya di TikTok ada semua. Jadi ini saat yang tepat untuk kita itu mengembangkan ya usaha kita di sini. Karena semakin banyak orang melihat ke TikTok, semakin peluang kita banyak juga untuk penjualan kita juga di TikTok. Nah, itu tadi nanti dengan cara-cara yang kita nanti bisa diperdalam dengan cara yang baik dan benar. Nanti dibantu sama dengan Jabi, sama Kak Nesya ya. Nah, itu beliau praktisi-praktisi handal itu jadisnya ya, di Jabis ya. Nah, kebetulan ini sudah saya sampaikan. Nah, kita nanti kalau yang di TikTok itu ya tujuannya memang ini tadi Bapak Ibu, nanti kan pasti beriklan lah ya. Yang mungkin kita memang ada yang sudah tahu, ada yang kurang tahu, bahkan ada yang belum sama sekali ya. Seperti itu. Di mana TikTok ini memungkinkan Anda ya membuat dan mempromosikan bisnis kepada pengguna TikTok dengan menggunakan platform ini. Nah, yang tadi saya bilang platform TikTok ini memang membooming gitu ya. Jadi sangat-sangat tepat kalau kita sudah belajar dengan TikTok ini. Seperti itu. Dan anda dapat menargetkan audiens tertentu berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pengguna. Nah, ini nanti didukung dengan istilahnya apa yang kita jual di TikTok nanti ya. Nah, nanti bisa diarahkan ke sini, ditargetkan ya sesuai audiens kita masing-masing. Seperti itu. Misalnya kalau baju-baju ya audiensnya pasti emak-emak kayak ya, remaja-remaja kayak gitu-gitu ya. Intinya
yang fashion fashion gitulah ya, pasti menujunya ke cewek-cewek cantik gitu ya, anak-anak centil ya. Kalaupun untuk tanah kafling atau rumah, properti ya nanti targetnya sudah beda lagi ya. Jadi semua nanti ada yang namanya penargetannya sesuai dari proyeknya atau proyek yang dijual masing-masing seperti itu. Teman-teman, sebelum masuk yang namanya mata rantai ini ya, saya mungkin bahas sedikit tentang TikTok. Nah, TikTok itu kan kalau yang dari awal kita memang eh, membangun akun, Ibu ya. Jadi TikTok itu membangun akun supaya nanti kita itu buat branding diri kita, buat branding proyek kita, buat branding penjualan kita ya. Jadi supaya orang-orang itu nanti istilahnya mengenal, oh Bu Diana, Diana dengan terkenal dengan mungkin tadi ayamnya ya. Nanti digambarkan atau di ilustrasikan di TikTok itu tadi. Itu namanya nanti kita brandingnya ke situ ya lewat TikTok tadi. Nah, salah satu untuk akun TikTok kita ya kalau bikin akun nggak boleh yang namanya campur-campur ya, yang pasti ya. Jadi misal nih TikToknya kita itu tadi properti ya, properti aja ya. Jangan dicampur-campur dengan yang lain-lain itu nggak bisa. Karena nanti algoritma TikToknya nggak kebaca ya teman-teman ya. Jadi salah satunya yaitu kita harus punya niche pilihan kita ya, pengennya apa ya tadi. Kalau fashion ya harus fashion semua gitu ya. Kalau makanan ya makanannya semua, nggak boleh campur-campur ya. Seperti itu. Itu salah satu nanti kalau di TikTok itu memang seperti itu ya. Nggak bisa dibaca nanti kalau kita campur-campur. Ya mesinnya bingung gitu ya. Ini jualan apa kayak gitu ya. Ini apa maksudnya. Nah, itu tidak akan membuat akun kita nanti jadi lebih baik. Jadi malah nggak bisa maju atau nggak bisa lebih bagus ya. Terus untuk foto profilnya ya, untuk foto profil teman-teman itu kalau yang di sini ini kan aku properti nih ya. Nah ini saya kan properti ya. Foto kita harus jelas kakak ya, teman-teman ya. Foto kita harus tampak muka kita ya. Jadi mau apapun ini kelihatan kalau kita ini apa ya. Oh ternyata orang ini bener ada gitu ya. Seperti ini akan kebaca juga ini akunnya seperti ini ya. Jadi wajah kita harus kelihatan ya. Kemudian kalau memang properti aja semua ya. Kalau misalkan baju-baju semua, kalau makanan-makanan semua dan lain-lain ya. Jadi itu salah satu catatan buat teman-teman juga. Kemudian yang ketiga saya sampaikan mungkin untuk VT-nya atau video yang kita sampaikan nanti itu setiap hari kita harus ngupload ya teman-teman ya. Itu harus kita upload supaya nanti kita itu dianggap oh memang sesuai yang diinginkan TikTok kan itu tuh kan mesti punya peraturan gitu ya dia itu punya kayak semacam regulasi ya punya namanya SOP lah kalau orang kerja itu ya harus A harus B harus C seperti itu nah kita harus ngikutin gitu ya wajib bikin VT itu wajib gitu nggak boleh nggak itu tadi kemudian habis gitu terus apa namanya kita wajib mengevaluasi juga akun kita nanti ya. Jadi feed itu kita juga selain kita memang ngupload terus, kita juga harus melihat bahwa oh aku ternyata kalau feediku sok rame, bisa rame itu jam berapa ya penayangannya. Nah, itu juga perlu. Misalkan kalau dulu saya pagi sore malam itu wajib saya 3 kali dulu itu ya. Terus tak lihat lagi yang rame itu hari apa ya dilihat juga oh jam 4 sampai jam sekian karena TV semua akun itu beda-beda teman-teman ya jadi nggak sama itu nanti kita sendiri yang bisa melihat kita bisa ngecek sendiri itu diri kita sendiri nanti ada di akunnya itu bisa kita lihat yang istilahnya oh yang rame di hari Senin atau Selasa Rabu Kamis itu kelihatan kalau malam jam sekian jam 7 atau jam 8 itu juga akan kelihatan juga. Nah, jadi kita akhirnya punya punya panduan diri kita sendiri itu ya. Punya rel yang khusus. Oh, sudah rame aku jam sini aja. Oh, kalau ini rame jam ini aja. Nah, itu kita terbantu di situ. Gitu teman-teman ya, sebutan namanya akun kalau kita yang dari organik ya. Pembuatannya kan pasti dari organik kan dari awalnya ya. Kita bisa aja nanti kalau misalkan pengen rame langsung beli gitu ya. Beli follower itu bisa. Tapi itu tidak akan menjamin karena itu hanya lewat aja. Bahkan nanti bisa di spam kalau terlalu banyak
ya. Saya pernah coba juga sih, agak takut gitu ya. Cuma sekali toh, karena takutnya itu tadi, karena akun udah baik, terus kita beli follower malah hilang nanti bahaya itu ya. Jadi mending apa adanya, karena TikTok lebih suka kita itu benar-benar kelihatan bekerja di situ ya, berkembang gitu ya. Oh, kalau kurang kita kan mesti ada teguran nih dari TikToknya, seperti itu. Jadi kita bisa ngikutin dari TikTok itu sendiri. Itu lebih bagus, akun kita akan lebih naik, lebih akunnya kita lebih kuat. Nah, seperti itu ya. Nah, dari rangkaian yang saya sampaikan tadi tentang untuk akun TikTok kita ya, dari situ kita sudah harus yang namanya melihat bahwa mata rantai perubahan akan terjadi ya jika kita memang mau berubah ya, mau berubah untuk jadi lebih baik meningkatkan akun kita. Ya, dari sini kita dari mulai pola pikir ya. Yang biasanya cuma bikin VT sekali, setengah nggak jelas, iya, hari ini enggak, besok enggak. Nah, kita harus pola pikir kita rubah gitu ya. Aku wajib sehari harus bikin. Kalau nggak bikin tuh kayak kita punya hutang gitu ya. Itu wajib. Jadi kita tanamkan pada diri kita bahwa kita harus bisa bikin video setiap hari. Nggak boleh lupa. Meskipun malam-malam pun harus diupload. Sebagai nanti kita tuh, inilah aku tadi lupa gitu ya. Tapi tujuannya kita tetap ngupload. Nah, dengan pola pikir yang tadi, kita akhirnya kan berubah nih ya. Otomatis kita nanti sikap kita juga berubah di sini. Ya, kita akhirnya dengan sikap ini berubah, tindakan kita yang pasti mengikuti akan berubah. Ini otomatis berubah itu ya. Ini otomatis kita tuh nanti akhirnya jadi rajin ya, jadi konsisten ya, seperti itu. Nggak harus bingung lupa itu enggak, akhirnya kebiasaan ya. Jadi tindakan ini akan berubah. Nah, karena tindakan ini selalu kita lakukan, akhirnya jadi yang namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kan otomatis tahulah, jadi jalan dengan sendirinya ya, tanpa kita itu lupa gitu ya. Tanpa kita disuruh-suruh sudah, oh sudah kebiasaan nih. Akhirnya terjadi timbullah menumpuk-menumpuk jadi yang namanya karakter. Nah, karakter ini yang bisa nanti merubah kita, teman-teman ya. Jadi dalam arti karakter itu maksudnya merubah nasib kita jadi lebih baik ya. Akun kita jadi lebih bagus. Ya, dari situ penjualan kita juga lebih naik ya, lebih bagusnya kan situ. Kenapa itu tadi? Karakter kita udah berubah ya. Otomatis nasib kita itu mempengaruhi juga ikut baik gitu loh ya. Karena apa? Kita kan positif, otomatis naiknya juga positif ya. Karakter kita bagus, otomatis nasib kita insya Allah menuju yang baik-baik gitu, yang bagus-bagus ya. Nah ini namanya mata rantai ya. Perubahan yang memang tidak gampang ya teman-teman ya. Tapi kita bisa sebenarnya. Kalau yang kita yakin mau ya, kita harus bisa. Kita yakin bisa merubah dan itu pasti bisa. Judulnya ini seperti judul lagu ya, jadi bisa ya. Oke, ini yang mata rantai. Kemudian kita juga harus yang namanya apa ya, merubah mindset ya teman-teman ya. Mindset kita otomatis yang tadi karakter kita udah kita bentuk ya, sudah kita merubah konsisten kita, merubah semua kegiatan kita. Jadi ke arah yang tadi, yang karakter lebih bagus tadi. Nah, kita ini juga punya mindset ya, harus kita tanamkan juga mindset bahwa kita nanti antara growing mindset dan fixed mindset ini ya berlawanan memang ya. Ini tugas kita, diri kita sendiri nanti yang harus bisa memberikan apa ya, semangat pada diri kita sendiri. Nah, yang growing mindset kita suka tantangan baru. Otomatis yang kita lakukan, ada kan perubahan tadi itu yang di awal tadi ya, perubahan mata rantai ya. Otomatis ada tantangan baru dong di situ ya. Ada yang di situ yang namanya perubahan yang biasa kita nggak seneng jadi harus ribet harus apa ya. Nah itu namanya tantangan juga buat kita, justru jangan dihindari tantangannya ya, tapi kita harus tetap dilakukan ya, lama-lama akhirnya kita tuh habit ya, jadi kebiasaan. Nah ini jangan dihindari, kalau hindari kita malah nggak maju-maju ya, jalan malah mundur gitu ya. Nah kemudian untuk fokus kita pada solusi ya. Nah jadi selain kita nanti yang namanya banyak hal baru yang kita lakukan, kita juga harus fokus yang namanya solusi yang kita
dapatkan nanti itu apa ya, kita lakukan nanti apa ya, tujuannya apa ya itu. Jadi kalau kita istilahnya, oh Ika mau kepingin ini deh, mau iklan kita itu lebih tertata rapi, lebih bagus dan lebih pokoknya menonjol dari yang lain gitu ya. Nah, kita cari solusinya seperti di situ ya. Kita cari solusinya, fokusnya apa sih kita nanti, nanti dikembangkannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini lawannya atau kebalikannya memiliki hambatan ya. Kalau kita kan cari solusinya ya kayak gitu. Kemudian ini kita harus bisa menerima kritikan ya teman-teman ya. Kalau kita mau maju teman-teman, kritikan itu penting justru ya. Justru kritikan kritikan ini penting buat kita. Karena apa? Kalau kita nggak dikritik, kita nggak ngerti kita salahnya di mana, ya kita kekurangannya apa, ya. Kita harus berjiwa besar di sini teman-teman. Nggak boleh kita dikritik terus gondok gitu ya, lucu nih, terus sedikit sewot. Aduh nggak suka saya, banyak ini banyak itu. Kalau kayak gitu ya nggak bisa maju. Ya kalau kita menolak kritik kan nggak bisa, nggak bakal maju di situ ya. Kemudian kita juga bisa mengejar reward dengan kerja keras. Nah, ini pastilah ya. Kalau kita kerja keras itu tujuannya kan pasti kita punya sesuatu yang lebih yang kita yang kita raih lah ya. Nah, itu entah reward, entah nanti yang namanya penghargaan atau apapun ya, kita lakukan dengan kerja keras. Ya. Reward itu nanti kalau kita kerjanya sesuai ya, mungkin melebihi apa yang kita bayangkan Bu. Yang namanya penghargaan itu datang sendiri teman-teman ya. Kita nggak usah ngejar Bun. Kalau kita udah kerja keras, otomatis itu lewat semua ke belakang kita nanti ngikutin kita itu ya. Sama dengan kalau closing tuh loh. Kalau kita closing mikirin yang namanya komisi ya, kita nggak closing closing gitu kan. Kalau di properti gitu ya. Jadi kalau closing itu nomor sekian harus fokus closing, komisi nomor sekian. Akan ngikutin sendiri itu namanya komisi. Jadi kita nggak perlu komisinya berapa Mbak Dwi ya, belum kerja udah tanya komisi. Ini akan menghambat ya teman-teman ya. Kenapa? Pikiran kita cuman, otak kita isinya cuman ya ngitung komisi lah, ngitung komisi terus tapi nggak kerja-kerja akhirnya kan. Karena tidak memahami yang dijual itu apa, materinya apa. Itu salah satu contoh, banyak seperti itu ya. Saya paling sedih kalau orang bilang kayak gitu. Komisinya berapa Mbak? Belum aja kerja sudah tanya komisi. Nah, itu ya. Salah satu yang aku agak-agak gimana gitu ya. Terus kita tidak pernah menyerah. Nah, ini Bapak Ibu, ini penting sekali ya. Tidak pernah menyerah. Kita itu kalau yang namanya usaha apapun lah ya, pasti ada yang namanya naik turun ya. Itu pasti. Tidak mungkin kita siklus kita naik terus. Apalagi perdagangan ya. Tahu sendiri kan kita juga banyak persaingan ya. Kita makanya harus kreatif apapun lah untuk menjaga konsistensi dari usaha kita ya. Kemudian kita terus, aduh kok sepi, udah nyerah deh, ganti produk lain. Loh, udah sepi lagi, ganti produk lain. Nah, dari kita nanti kalau gampang menyerah, perjuangan kita yang dari pertama untuk produk yang pertama itu belum selesai gitu ya. Terus ditinggal dengan produk baru, sama aja, masih memulai lagi berjuang dari awal. Kan lebih susah, lebih berat. Justru yang dari awal tadi perjuangan kita, kalau kita jatuh nih, tetap kita harus gimana caranya kita punya solusi, kita rubah ya, mungkin strateginya, kita rubah mungkin caranya kita, mungkin SDM-nya kita kurang, itu semua harus kita koreksi. Nah, itu maksudnya jatuh bangunnya di situ kita tetap harus semangat. Ya, tetap di satu posisi ya, satu satu yang dikelola ya, jangan terus pindah lain itu enggak bagus ya. Kita nggak akan nyampe nanti tujuan kita kalau kita ganti-ganti seperti itu. Jadi jatuh bangun ya kita cari solusinya apa. Jatuh bangun lagi kita cari lagi mungkin ada yang kurang. Nah itu namanya kita tidak pernah menyerah. Pasti nanti akan menang gitu ya. Nggak mungkin tidak lah. Saya percaya ini kok soalnya ya. Karena sudah banyak contoh gitu ya. Terus belajar dari kegagalan. Nah ini juga sangat penting juga ya. Kita untuk memahami hal seperti ini. Jadi kegagalan itu memang justru kalau nggak gagal itu nggak seru ya. Nggak akan ada cerita nanti. Dari kegagalan ini justru kita nanti tahu, oh ternyata di gagal saya ini kemarin seperti ini ya. Oh kemarin seperti ini. Nah, makanya nanti yang namanya apa pelajaran atau ilmu atau apapun kita itu perlu yang namanya istilahnya apa ya? Mentoring ya. Perlu istilahnya kita itu ada teman sharing ya,
saling belajar, circle kita perbaiki, ya, nanti semua itu akan mendukung dari kita sendiri. Seperti itu. Ini kalau lawannya aku nggak tak baca ini, nanti aku lebih ke sini ya. Ini kan sudah paham lah untuk kebalikannya ini ya. Nah, untuk keunggulannya di sini teman-teman ya, kalau kita istilahnya nanti pakai yang namanya iklan dari TikTok ya, terutama ya. Nanti keunggulannya kita itu bisa langsung menghasilkan traffic ya. Maksudnya traffic itu kita ada lead lah ya. Jadi traffic itu tuh kan saya mendatangkan bahasanya kalau orang bilang dari itu oh customer gitu ya. Ada yang bilang no pembeli, ada yang bilang itu lead. Nah, itu macam-macam nanti ya. Itu nanti kita langsung menghasilkan traffic ya sesuai budget dan terkontrol juga. Kemudian gitu ya. Terus semua bisa diukur dengan by data juga ya. Nanti ada caranya juga ya. Nanti akan lebih mendalam lagi. Itu ada Mbak Nesya tuh pak ahlinya itu Mbak Nesya itu ya. Terus ada ini banyak pilihan kampanye juga ya. Jadi iklan itu nanti akan ada yang namanya diarahkan seperti ini ya sama iklannya nanti ya. Kita nanti harus ngikutin sesuai yang disampaikan atau ngikutin lah istilahnya ya, ngikut dari iklan itu tadi ya. Pengennya apa kita ya. Nah, yang pasti dengan iklan kita butuh modal nih ya, wajib ini teman-teman ya. Jadi istilahnya gini, kenapa sih kok kita butuh modal nih wajib? Kita kadang orang bilang, aku tuh nggak punya duit mbak untuk ngiklan ya. Aku nggak punya duit mbak untuk ini. Kita aja belum belum lakukan sudah nggak punya, sudah bilang nggak punya. Itu namanya kita menutup yang namanya diri kita sendiri ya. Nah itu nggak bagus. Itu harus kita hilangkan ya. Masalah nanti nggak punya uang itu nomor sekian ya. Yang penting kita itu oke saya mau iklan. Nah nanti baru dipikirkan solusinya seperti apa. Cara beriklan itu nanti seperti apa. Mau yang gratis, mau yang bayar, kan ada semua. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian kita kalau dengan beriklan yang wajib pakai modal ini lebih lebih apa ya lebih cepat lah gitu ya, lebih cepat untuk traffic masuk ya, lebih cepat kita punya database ya, lebih cepat nanti kalau di TikTok tuh ada yang banyak komen, terus potensi kita untuk penayangannya lebih banyak. Karena apa? Karena kita bayar gitu kan. Itu tadi modal kita wajib memang seperti itu. Kelebihannya memang kalau namanya gratis sama yang berbayar kan beda ya. Sama dengan kita naik bis yang biasa sama naik bis yang patas. Harganya pun udah beda. Tapi sampainya sudah lebih cepat yang pakai patas. Kita pertama hemat waktu akhirnya kan ya. Sama iklan juga kayak gitu. Kalau kita beriklan ya otomatis cepat dapat lead-nya cepat masuk. Nah, seperti kalau gratis ya lama. Itu tadi bedanya ya. Kemudian kita berpotensi kena listrik atau banned. Ya, ini biasa nih dunia periklanan nih ya, bahasa-bahasa ini nggak usah takut, nggak usah ngeri ya. Ini biasa lah ya. Tapi kita pasti kalau kita ngikutin nanti ya, pasti enggak lah. Kita ada nanti kan diarahkan sama Mbak Nesya ya, ada di Jabis itu ada nanti ada petunjuk-petunjuk yang baik ya, semuanya akan diarahkan. Kemudian membutuhkan mental untuk menaikkan budget agar tidak boncos. Nah, ini juga ini namanya petarung ini ya. Wah, ini butuh nih mental petarung itu butuh ini kita ya untuk menaikkan budget. Jadi kita nggak usah takut kehilangan duit ya untuk budget iklan itu maksudnya di sini ya. Semakin semakin teman-teman iklan kita itu bagus ya, kita tuh semakin senang gitu loh ya. Bahkan kita nggak akan eman sama yang namanya duit itu nggak akan eman. Kita lebih suka itu malah beriklan, lebih cepat, kerja kita juga efisien, nggak kemana-mana, tinggal kita istilahnya database kita olah, sudah gitu lebih enak gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman untuk iklan TikTok ini sendiri, kita nanti itu bermacam-macam sebenarnya ya. Jadi mungkin yang sudah pernah iklan-iklan di TikTok sih mungkin kita flashback aja lagi nggak apa-apa ya. Nah, iklan di TikTok ini macam-macam. Ini yang paling mudah ya, itu adalah bus-bus sebenarnya ya. Bus-bus ini kalau orang-orang biasanya bilang tuh ngiklan di aplikasi ya di aplikasi TikToknya sendiri dan pakai HP-nya masing-masing sendiri. Ini yang paling gampang. Nanti kita praktekin yang paling gampang ini bus-bus gitu ya. Dan yang mudahnya di sini kita nanti biaya juga paling murah ada ya.
termurah itu 16.000 kalau nggak salah itu ada masih 16.000. Jadi kita ngikutin yang namanya apa petunjuk langsung ikutin dari TikToknya langsung ya. Seperti itu. Yang kedua ini adalah Google Chrome ya. Jadi kita bisa beriklan TikTok pakai HP ya, tapi di Google Chrome-nya. Nah, gitu ya. Jadi tidak pakai aplikasi, tapi pakai Google Chrome-nya. Ini nanti yang bersama dengan yang namanya Meta Ads ya, Facebook Ads kayak gitu judulnya kalau yang seperti ini ya. Yang ketiga ini Google Chrome melalui Google Chrome juga tapi pakai PC. Ya, ini lebih mantap nih yang terakhir nih ya. Nanti yang lebih mantap yang bisa kita pelajari juga lebih detail nanti ya. Kalau kita pelajari semua detail nanti subuh nih belum selesai gitu ya Kak Nesa ya. Ini subuh belum tentu selesai nih. Jadi perlu kelas khusus ya atau waktu khusus seperti itu. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi branding akun ya teman-teman ya. Tadi kalau kita udah ngomong dari awal tadi branding, branding, branding ya. Kalau apa? Karena kita di TikTok memang harus branding judulnya. Semua lah, kalaupun di Facebook ya, kita kan banyak nih IG ya, apapun yang namanya sosial media, kita memang wajib branding gitu ya. Supaya apa nanti yang namanya sosmed kita kan bagus ya. Pasti semua kebaca karena hubungannya dengan iklan nanti seperti ini ya. Kalau di akun sendiri TikTok itu tadi butuhnya kita harus sehat akunnya ya, harus kuat. Kemudian aku ini bikin kita kan apa? Kita bikin terkenal gitu ya. Jadi kalau kita udah terkenal itu enaknya gitu. Ya lead-lead masuk itu tinggal DM kita, tinggal WA kita. Kita nggak perlu nyari itu kalau udah terkenal itu. Ya, bisa-bisa besok, besok kita punya manajer khusus ya, Kak ya, untuk TikTok ini ya. Yang khusus nerima-nerima DM-an ini loh maksudnya. Punya DM, punya manajer khusus ya. Bisa jadi loh kalau kewalahan loh ya, bener serius. Nah, kayak Betul, gitu. betul, betul. Khusus ini Bu branding. Dwi sehari berapa, Bu? Leadnya, Bu? Sehari itu saya sampai 6 apa 7 orang ya. Lead masuk sekarang sudah mulai lumayan lah gitu ya. Itu. Belum lagi yang lain-lain ini ya. Baru TikToknya aja. Nah, ini memang kalau udah branding kita bagus, itu tadi nanti kita bantu dengan namanya iklan ya, supaya nanti cepat cepat kuat akun kita ya. Jadi kalau dengan bus-bus nanti kita itu bisa nanti pilih pilih kita apa ya, bikin kita peningkatan akun kita ya terutama ya. Jadi yang pertama untuk akun kuat itu kita harus membuat akun kita itu lebih sehat dulu. Ya, disehatkan dulu dengan banyak yang namanya itu tadi bikin VT yang bagus, yang istilahnya yang nanti hubnya juga kelihatan, yang unik-unik bisa jadi seperti itu ya. Terus kita jadi terkenal nih. Nah, ini dia tadi yang saya sampaikan tadi teman-teman ya. Kalau tadi dibilang TikTok Ads itu tadi ya, ada yang mirip seperti FB Ads ya. Nanti pakai Google Chrome tadi ya. Kemudian butuh modal juga ya. Terus traffic sesuai budget iklan ya. Ada potensi boncos tadi ya, ada potensi resiko, produk margin tinggi ya. Idealnya pakai laptopnya itu tadi yang awal tak sampaikan ya. Idealnya pakai laptop memang ya. Ini kalian TikTok Ads ya. Nah, kemudian oke lah kalau yang namanya bikin video seperti ini kebanyakan teman-teman pasti pakai CapCut ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman pakai apa nih videonya? Boleh dibantu dong untuk ini komen-komen. Biasa pakai apa? Macam-macam sih ada yang langsung di TikTok ya, ada yang langsung pakai CapCut di edit-edit gitu ya Kak ya. Kalau saya pakai kalau saya pakai CapCut, Bu Dwi. CapCut ya. Iya, CapCut itu karena soalnya simple. mudah enak ya Kak ya. Betul, simple. Dia juga punya template ya, Bu Dwi ya. Jadinya itu ya mudah menurut saya. Terus, nah ini Bu Ana biasanya pakai Kain Master. Oke. Oh, Ken Master ya. CapCut itu enaknya memang template-nya juga harus tinggal pilih-pilih gitu sih Kak ya. Enaknya kayak gitu, Iya betul. tinggal masuk-masukin, tinggal edit gitu aja. Terus kalau kita mau share otomatis masuk ke TikTok. Nah, itu loh enaknya Betul, ya kan ya. Jadi betul, kita betul. nggak bolak-balik gitu kayak kitiran kanan kiri maju mundur gitu ya. Nah, ini hebatnya kalau CapCut itu kayak gitu ya. Tapi semua dikembalikan diri ke masing-masing teman-teman ya, sukanya pakai apa. Kita bebas ya. Bebas dan tidak dipaksa gitu loh. Semangat berkreasi dengan apapun itu bisa
ya, seperti itu. Nah, ini ada tips-tips nih, dikit sih nggak banyak aja tipsnya ya. Kalau bikin VT-VT yang pasti TikTok itu melihatnya ya 3 detik pertama tadi yang menarik gitu ya. Jadi yang unik-unik sekiranya nanti orang tuh penasaran gitu ya. Kemudian memilih sound yang viral juga itu penting sekali ya. Kalau memang pakai sound ya, atau kalau mau pakai yang langsung vokal seperti ini, nggak pakai sound juga nggak apa-apa. Justru kalau saya melihat itu, justru dengan suara kita itu lebih bagus ya. Kita ambil VT, terus kita pakai suara kita, artikulasinya jelas ya, mantep gitu ya. Itu kita lebih bagus ya. Karena sudah tak lihat dari VT-VT yang ada itu tak bedakan, oh ternyata bagus pakai suara kita sendiri gitu loh ya. Mencerminkan bahwa ini, oh ternyata orangnya ada gitu loh. Yang punya akun ada gitu ya. Kemudian captionnya jelas ya. Captionnya jelas tuh maksudnya judulnya gitu ya. Judulnya jelas. Dalam arti jelas itu ya sesuai yang dijual ya. Misalkan properti ya. Mungkin properti rumah murah atau rumah minimalis atau rumah mewah ya. Atau kalau mau ya jualan makanan-makanan tentunya yang pasti tetap arahnya juga dulu yang sifatnya makanan ya. Konsumtif gitu ya. Terus CTA-nya atau ajakan secara langsung ini penting juga ya. CTA itu ajakannya biasanya kalau punya VTV itu kan di ending-ending terakhirnya tuh ada tulisannya biasanya hubungi segera gitu ya. Jangan sampai ketinggalan. Hubungi WA-nya di sana. Waduh, hubungi apa ya? Gitu. Ada semua kata-kata di situ biasa tertulis ya. Segera hubungi sebelum kehabisan ya, kayak gitu. Itu namanya ajakan secara langsung. Itu nanti secara psikis kita itu kayak terhipnotis gitu ya, ngikutin gitu loh ya. Nah, otomatis langsung ngeklik ke WA atau masuk ke profile kayak gitu. Terus durasinya maksimal 1 menit. Durasi 1 menit ini kalau kita ngiklan pakai ads ya, kayak nanti yang pakai Google Chrome ya, maksimal 1 menit. Tapi kalau untuk di TikTok sendiri itu lebih nggak apa-apa, ya lebih bagus ya. Karena TikTok sekarang tuh memberikan nilai lebih ya, lebih 1 menit. Dulu awal-awal kan nggak boleh 1 menit berapa. Sekarang ada kenaikan, bisa 2 menit malah boleh gitu ya. Bisa kalau TikTok sekarang memang gampang-gampang berubah gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian ini, nah ini kita praktek iklan nih ya. Ini kayaknya teman-teman semua di sini nih ada Bu Diana ya. Ini ini Kak Nesya nih. Ini Bu Ana ya praktek iklan semua ya. Ini saya mau kasih lihat dulu aja langsung yang ke Buspus ya teman-teman ya. Jadi Buspus, mungkin teman-teman yang sudah pernah Buspus boleh dibantu komen dong. Siapa nih yang sudah pernah ngiklan di TikTok? Nah, coba boleh di komen-komen dulu. Nah, ini dia. Nah, untuk yang pertama, kalau kita Buspus kan memang paling mudah teman-teman ya. Ini paling mudah kita kalau dari TikTok untuk promosi yang paling gampang di sini Bus ini ya. Pakai aplikasi langsung melalui HP kita masing-masing ya, tanpa repot, tanpa ribet gitu ya. Dimanapun kita bisa melakukan ya. Enggak hanya di rumah, mau di luar apapun kondisi apapun kita bisa gitu ya. Nah, biasa nanti ada promo-promo juga. Kalau kita sering iklan, itu kita dikasih kesempatan diskon 30% ya, itu sering dapat kayak gitu kan teman-teman ya. Ada sering dapat nggak dapat notifikasi dari TikToknya tuh. Dapat bonus. Oh, diskonnya 20%. Oh, dapat diskon 30% untuk iklan. Itu sering dapat gitu ya. Nah, sebelum iklan kan kita pasti buka di profil kita seperti ini ya. Kita buka profil kita untuk bos-bos dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita cari nih video kita yang mau kita push-push atau kita iklankan ya, seperti apa. Ini video saya yang ini nih, lagi rame kemarin video ini ya. Ini kita iklankan, udah muncul, kita udah klik videonya, muncul yang seperti ini, video kita atau video kita. Lalu kita nanti ada yang namanya titik tiga. Nah, seperti ini nih, titik tiga ada tanda merah di sini ya. Itu. Nah,
Sudah disampaikan sama TikTok nih ya, Push-Push ini dia lebih mudah ya, lebih mudah penggunaan dan simple untuk memulai promosi. Nah, itu tadi saya sampaikan ya. Paling gampang, terus budget juga rendah. Ya. Cara bayar pun juga mudah, nggak ribet gitu ya. Pakai mobile banking, biasanya pakai ini mobile banking, terus virtual account biasanya pakai itu ya. Bisa. Nah, ini diklik titik tiga, sudah ketemu titik tiganya. Nanti kita itu ketemu yang namanya tanda api ya. Ini biasanya tanda api ini merah biasanya ya. Tanda api ini tanda api ini namanya untuk iklan ya. Tulisannya kan promosi ya. Terusnya ada promosikan di sini. Nah, setelah ini kita klik teman-teman ya. Nanti kita akan ketemu yang namanya pilihan ya. Nah, pilihannya macam-macam nih. Target kampanye kita apa nih? Target iklan kita apa nih ya? Untuk yang pemula-pemula yang masih baru, jadi masih memang masih belum banyak follower atau apapun, kita lebih baik yang peningkatan akun dulu ya, teman-teman ya. Jadi lebih banyak peningkatan akun, nanti ada pilihan tuh nih. Ada lebih banyak tayangan video ya, lebih banyak pengikut, kemudian lebih banyak tayangan profil gitu ya. Jadi pas awal-awal kita masih pemula, itu lebih baik ketayangan video dulu yang paling banyak. Untuk apa ya ini ya? Di samping dia nanti jangkauan kita tuh, VT kita akan ditampilkan lebih sering, lebih banyak itu nanti sekitar dua nih, kalau kelihatan ini 21.000, 20.000 ya, itu seperti itu. Dengan tayangan kita banyak, orang kan semakin banyak melihat, nanti mereka akan penasaran gitu ya. Semakin kita sering lewat di berandanya orang ya, VT kita sering lewat di beranda, orang pasti nanti penasaran, kok ini keluar terus ya, kok ini keluar terus ya, VT ini ya, kayak gitu. Lebih baik pertama ya ada itu lebih banyak tayangan video ya, seperti itu. Nanti kalau udah lumayan banyak nih, baru kita menginjak ke yang namanya lebih banyak pengikut. Nah, ini penting juga biar nanti seirama ya, ada followernya, penayangannya banyak, itu namanya sehat akunnya ya. Nah, kemudian teman-teman nanti akan dipilihkan penontonnya juga. Di sini kan ada tulisannya nih ya, penonton bawaan dalam kurung TikTok memilihkan untuk Anda. Nah, ini jenengan nanti Bapak Ibu bisa pilih sendiri atau ngikutin TikTok boleh ya. Biasanya kalau produk-produk tertentu seperti properti itu kan karena kita lebih banyak milih sendiri karena apa yang beli properti nggak semua orang ya, terutama nggak mungkin anak-anak kecil lihat properti kan gitu ya. Jadi lebih banyak kita buat sendiri di sini. Kita klik aja di sini, kemudian kita atur ini ada anggaran juga. Ya, ini anggarannya mulai 16.000 ya. Terus ini hari durasinya nanti 1 hari, 2 hari terserah bisa. Kita pilih sesuai budget kita dulu ya. Mungkin kalau untuk awal-awal ya 1 hari atau 2 hari boleh ya. 16.000 aja untuk mencoba kita. Kita kalau nggak mencoba nanti kita nggak ngerti perkembangannya ya. Jadi harus coba memang. Seperti itu. Kemudian nanti itu setelah kita milih sendiri, kemudian kita pilih seperti ini ya. Nah, nanti ketemu nih kita target sendiri nih. Yang lihat siapa nanti perempuan laki-laki kita klik aja semua di sini ya. Kemudian usia juga penting kita pilih ya. Kalau kita jual properti ya pasti aku pilihnya agak-agak inilah tengah-tengah di sini ya, 24 sampai 55 ya. Kalau umur segini kan properti nggak mungkin dah mereka ya. Umur 13, 17 itu ke properti belum tentu ya. Jadi kita pilih sendiri biar tertarget gitu ya. Nah, ini target kampanye kita. Saya lebih banyak ke pengikut karena lumayan butuh pengikut juga followernya. Terus ini kita baru selesai baru kita bayar ya. Udah kita pilih semua kita bayar. Nah, nanti setelah kita bayar baru ada notifikasi dari TikTok ya. Seperti itu. Notifikasinya sih biasanya sesaat lagi lah gitu ya. Nanti dicek sama TikToknya itu nanti baru kita dikasih sudah jalan TikToknya. Oh ini sudah oke iklannya. Nah, kita jalan secara otomatis nanti ya. Teman-teman, ini studi ke saya kemarin yang ya sekitar bulan-bulan September ini ya, saya masih ingat ini. Jadi saya bisa 10 unit dalam 2 minggu teman-teman ya.
Ini luar biasanya di sini ya. Apa namanya? Kekuatan TikTok teman-teman ya. Tapi kita juga yang namanya iklan di TikTok ini ya. Bisa pakai berbayar di sini waktu itu ya. Dan dibantu sama pihak Jabis ya untuk belajar ke sini. Jadi istilahnya bimbingannya ini penting sekali teman-teman ya. Untuk closing seperti ini luar biasa. Saya nggak belum pernah soalnya sini. Nah ini salah satu closing saya di sini saya tampilkan di sini ya. Tak bikin just closing nih ya. Begitu kuatnya ini. Nah, ini udah closing di sini ya. Ini di grup-grup nih. Di teman-teman kita real ya. Jadi kita ini ada grupnya khusus ya, teman-teman. Jadi ngikutin perkembangan itu bisa semua. Tuh, ini ada yang nomor 22, nomor D19, B4 ya, D20 seperti itu. Nah, teman-teman, nah ini salah satu apa namanya? Kekuatan TikTok ya kalau kita beriklan seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah ya, kalau jenengan Bapak Ibu malam ini mengambil keputusan ya, itu nggak salah ya, benar-benar serius. Kita bisa bantu, kita bisa mentoring ya, dengan jalur yang tepat, yaitu kendaraannya dengan Jabis ya. Pasti nanti kita bisa lebih baik lah ya dari sekarang ini. Itu sih Kak Nesia, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi. Ilmunya hari ini luar biasa ya Bu Dwi ya. Sudah sharing bersama kami. Semoga Bapak Ibu juga mendapatkan insight ya dari kelas malam ini. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Pak Mahfudi yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga Kak Aziza, Kak Putri, Bu Diana ya semuanya yang teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Mohon maaf apabila kami ada salah kata ya maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mungkin itu saja dari kami. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih semuanya.